Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri hari ini sudah menerima surat laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan surat laporan tersebut diserahkan anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik kemarin. Namun surat tersebut ditolak karena tidak adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hingga saat ini belum ada perkembangan lanjut dalam kasus ini. Ya, kalau gitu tadi merujuk apa yang disampaikan Pak Kabar, tentu biasanya ada langkah-langkah penyelidikan terkait setiap laporan yang masuk ya. Itu prosedur. Setiap laporan diterima, ada langkah-langkah penyelidikan untuk dilihat berkaitan dengan adanya bukti permulaan cukup atau tidak. Berkaitan persangkaan yang dilaporkan. Itu aja dulu kalau baru diterima laporannya. Ya, pemirsa, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan dirinya melecehkan ayat dalam kitab suci Al-Quran. Ahok menilai ada lawan politik yang sengaja menyesatkan pernyataannya saat di Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan dirinya melecehkan ayat dalam kitab suci Al-Quran seperti yang terdapat dalam video saat Ahok berada di Kepulauan Seribu. Menurut Ahok, ayat kitab suci kerap disalahgunakan lawan politiknya untuk menjatuhkan dirinya melalui isu SARA. Karena kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Sebelumnya saat berada di Kepulauan Seribu akhir bulan lalu, Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilihnya pada Pilgub DKI mendatang. Ahok juga mengutip salah satu surat dalam Al-Quran. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Atas pidatonya di Kepulauan Seribu, kemarin anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik melaporkan Ahok ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Yohanes Billy TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menerima tanda jasa kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Presiden Joko Widodo. Penganugerahan tanda kehormatan disematkan oleh Menko Polhukam Wiranto. Upacara dilakukan di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pemberian tanda jasa adalah untuk pengabdian Jenderal Tito Karnavian di instansi Polri. Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi Kapolri berhak menyandang tanda jasa Bintang Bayangkara Utama. Usai penyerahan tanda jasa, Menko Polhukam memberikan pengarahan kepada seluruh Kapolda di 33 provinsi dan pejabat utama Mabes Polri serta para Kapolres. Acara pertama adalah penyematan Bintang Bayangkara Utama dari Bapak Presiden yang diwakili oleh Bapak Menko Polhukam. Sebagaimana tadi sudah kita lihat sendiri, ada upacara kepada Kapolri. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan arahan Bapak Menko Polhukam kepada seluruh jajaran Polri
tadi ada seluruh Kapolda, 33 Polda, dan pejabat utama serta para Kapolres. Kita ke informasi selanjutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menangkap 2 pemuda, R dan M, karena diduga mencuri belasan telepon genggam di sebuah toko. Kabar tersebut beserta informasi lainnya kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menangkap 2 pemuda, R dan M, karena diduga mencuri belasan telepon genggam di sebuah toko selular. Pelaku yang masih berusia 16 tahun ini melakukan aksinya pada malam hari dan mencuri seluruh telepon genggam yang ada di toko tersebut. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa belasan telepon genggam berbagai merek, laptop, serta sebuah gunting besi. Polsek Tanah Sitolo menangkap pelaku pencurian motor di Desa Nepo, Waju, Sulawesi Selatan. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembakkan timah panas karena pelaku berusaha melawan dan melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 3 sepeda motor. Menurut data kepolisian, pelaku merupakan residivis dalam kasus pencurian. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya lebih dari 300 orang meninggal dunia. Surat laporan tersebut diserahkan anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Siddiq kemarin. Namun surat tersebut ditolak karena tidak adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hingga saat ini belum ada perkembangan lanjut dalam kasus ini. Ya, kalau gitu tadi merujuk apa yang disampaikan Pak Kabah, tentu biasanya ada langkah-langkah penyelidikan terkait setiap laporan yang masuk ya. Itu prosedur. Setiap laporan diterima, ada langkah-langkah penyelidikan untuk dilihat berkaitan dengan adanya bukti permulaan cukup atau tidak. Berkaitan persangkaan yang dilaporkan. Itu aja dulu kalau baru diterima laporannya. Ahok menilai ada lawan politik yang sengaja menyesatkan pernyataannya saat di Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan dirinya melecehkan ayat dalam kitab suci Al-Quran seperti yang terdapat dalam video saat Ahok berada di Kepulauan Seribu. Menurut Ahok, ayat kitab suci kerap disalahgunakan lawan politiknya untuk menjatuhkan dirinya melalui isu SARA. Karena kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Sebelumnya, saat berada di Kepulauan Seribu akhir bulan lalu, Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilihnya pada Pilgub DKI mendatang. Ahok juga mengutip salah satu surat dalam Al-Quran. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok ini. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Atas pidatonya di Kepulauan Seribu, kemarin anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Siddiq melaporkan Ahok ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Yohanes Billy TV One mengabarkan.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menerima tanda jasa kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Presiden Joko Widodo.